Ini versinya seorang ayah yang kehilangan sosok putri tunggalnya. Wow. Dan kita kebayang juga, ini hampir sama nih. Kalau Missing tadi kan sosok ayahnya yang diceritakan di awal emang tidak bisa bersama dengan si ibu nih. Kita kembali lagi di 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali and Sanga-Sanga. Seru banget, kita udah ngobrol ngalor ngidul tentang film terbaru sampai film yang berkaitan tentang media sosial, dan kita sampai ke film yang ini banget, yang kedua nih ya. Bener, tentang berkaitan dengan sosial media. Film ini dirilis di tahun 2018. Benar. Ya. Dan ini merupakan kakaknya dari Missing. Tadi kan kita udah ngobrolin film Missing, Sobat Fox. Ini merupakan satu garapan yang sama Anis Caganti, tapi di sini Anis Caganti sebagai sutradara. Setelahnya itu di film Missing menjadi produsernya, Sobat Fox. Masih ada kait-kaitannya tapi dengan universe yang berbeda. Ceritanya hampir sama, cuman POV-nya aja yang berbeda. Kalau tadi Missing di tahun 2023, ini 2018 dengan POV yang berbeda. Ini versinya seorang ayah yang kehilangan sosok putri tunggalnya. Wow. Dan kita kebayang juga, ini hampir sama nih. Kalau Missing tadi kan sosok ayahnya yang diceritakan di awal emang tidak bisa bersama dengan si ibu nih. Betul. Kalau di film Searching ini ceritanya ibunya mengalami sakit yang kalau nggak salah glukoma, tapi harus meninggal duluan. Kemudian ayah sama anak ini tinggal berdua saja, cuman karena kesibukan sang ayah juga sepertinya tidak bisa menunggui atau menemani si putrinya untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Betul. Di tahun 2018 ini menjadi film yang sangat booming banget. Betul. Karena memang kepiawaian seseorang dalam menggunakan sosial media enggak sefasih sekarang ya. Dan tapi ini filmnya tetap seru banget, bagaimana cerita tentang internet dan pencarian anak yang hilang. Tapi di film ini juga lebih banyak ini ya, lebih banyak dramanya nggak sih? Lebih banyak dramanya. Terus abis gitu kayak kerasa panik, ketakutannya, dan juga ada tentang SMS. Betul. Kalau yang di film Missing kan lebih ke FaceTime, message, lebih ke DM ya, ke direct message. Kalau yang ini masih pakai SMS, terus pakai telepon penipuan juga, dan juga spam email, dan juga tentang tentang cyberbullying ya. Cybercrime juga. Kemudian bagaimana kedekatan seseorang itu tidak bisa dinilai di sosial media juga nih, Sobat Fox. Karena dari sini kita bisa ngelihat sebenarnya bagaimana sih perkembangan atau yang namanya dunia real sama sosial media itu beda banget. Kadang kita bisa berusaha untuk menjadi baik di dunia real, belum tentu bisa diterima. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak baik atau mungkin tidak akrab dengan seseorang di dunia nyata, bisa sangat terlihat akrab banget di sosial media gitu. Hampir mirip ya dengan Missing, bagaimana seseorang kayak semacam grooming ya, membangun relasi, tapi sebenarnya itu adalah sebuah modus yang kemudian berkaitan dengan penculikan dan juga pembunuhan, penipuan dan lain sebagainya. Ini kalau kita bandingkan ya, mungkin aku akan membandingkan secara fair aja. Missing sama Searching ini aku lebih tertarik untuk alurnya ya. Itu lebih menarik banget di Missing. Nah, di Searching ini sepertinya kita karena mungkin ini juga dirilis di awal, jadi mungkin si timnya sudah mulai memperbaiki alurnya. Jadi di Searching ini kayak secara surprise elemennya kayak ya biasa aja gitu. Cuman ada beberapa hal yang memang menarik di sini, dimana seorang gadis yang kebanyakan main di sosial media, kemudian tidak aktif di dunia yang nyata, tapi terlihat ingin mencari dan juga menghabiskan waktu di berbagai platform sosial media, live streaming, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya gitu. Iya, bener banget. Dan yang perlu kita apresiasi di film ini, karena pertama kalinya sutradara dan para editor menggunakan pengambilan gambar yang kayaknya hampir semuanya itu dari sudut pandang layar gadget. Betul. Nah, yang kemudian itu dikembangkan lagi di film Missing. Nah, jadi di tahun 2018 nih kayaknya bener-bener breakthrough banget ya film ini, karena kan belum ada film-film yang memang cuma pengambilan gambarnya berdasarkan layar screen gadget atau layar screen komputer, seperti itu. Bener banget. Ini aku sih menggarisbawahi kenapa kamu harus nonton film ini, Sobat Fox, karena
Yang pertama kita tuh bisa mengambil banyak banget pesan moral dari film ini. Bener yang banget. pertama tuh kita akan berusaha untuk menerima keadaan bahwa kehidupan memang harus berjalan tanpa ada orang ataupun memang ada orang yang bisa backing kita di belakang. Itu memang kita tetap harus berjalan tanpa harus menggantungkan perkembangan kita kepada orang lain. Dimana kayak di sini kan karena si anak sama suami sangat bergantung banget sama sosok istrinya kan. Jadi mereka kayak si ayahnya, si ayah sama anak ini begitu ditinggalkan ya udah kayak linglung aja jalannya. Betul. Gitu. Tapi si ayah ini seperti kembali menemukan jati dirinya karena kalau dicerita dia dengan nama tokoh David Kim ini memunculkan tokoh yang dia terlihat sangat piawai ya dalam mencari putrinya itu melalui rekam jejak laptop si anak perempuannya itu. Betul. Jadi dia bongkar laptop si anak dan kemudian dia mencoba meretas berbagai macam password untuk kemudian melihat seperti apakah akun putrinya, terus followernya dia siapa, itu dia cek satu persatu. Betul. Teliti itu bagaimana seorang ayah yang kehilangan anaknya untuk mengenali ternyata anak saya itu berbeda banget di kehidupan nyata sama di sosial media untuk supaya di sini juga tahu nih kita sebagai orang tua juga ikut mendampingi ketika anak kita bermain sosial media seperti apa biar nanti pertumbuhan dan juga ketika nanti si anak bertemu dengan seseorang di dunia nyata juga bukan dengan modus kayak kenal di sosial media tapi punya niatan yang kurang baik gitu sih. Betul, dan juga di film ini juga mengingatkan kita kembali tentang sisi gelap dari internet sehingga kita dididik juga untuk lebih berhati-hati dalam berelasi melalui dunia maya. Ini bisa kamu tonton dengan durasi 102 menit Sobat Fox dengan kalau di waktu itu ya untuk pendapatannya dengan budget 880 ribu US dollar mendapatkan keuntungan kurang lebih secara gross pendapatannya adalah 75,6 juta US dollar. Berarti waktu itu emang cukup booming banget film ini karena tadi ya emang pada waktu itu belum banyak pilihan-pilihan film yang sejenis ya. Iya, dan juga Rotten Tomatoes-nya juga luar biasa tinggi juga ya. 92% dari 248 user. Nah, seperti apa sih kok banyak banget orang yang seneng sama film ini? Kita tonton dulu trailernya. Hey, Dad. Hey, sweetheart. Where are you? Study group. I'm gonna go all night. Oh, one more thing. I want to know about the final you took today. I'm Margot. I'm 15. Student. 911, what's your emergency? I'm calling to report a missing person. Okay, who is this regarding? My daughter. I'm the detective assigned to your daughter's case. I need to know how everything unfolded. Understood. I think we're gonna go late, like, all night. 1. After a study session, Margot didn't return home. Margot Kim, school has her marked as absent today. 2. She didn't attend school on Friday. My daughter is in a lesson with you right now? Margot canceled her classes 6 months ago. And 3. She's been transferring funds for the last 6 months. We'll handle the ground investigation, but as a parent, you can help us with who your daughter talks to. Is that something you can do? Yes. Do you mind answering some questions for me to help? Did see her eat lunch alone. On Thursday? Every day. You don't think she's involved with anything serious? I know my daughter. We're not really that close. She has friends, right? Kind of. Why did you invite her to study group? I'm trying to get into Berkeley next year. When was the last time you saw her? She did not run away. Local team has been missing since last Thursday. She made a transaction of $2,500. I know my daughter. Where were you the night my daughter went missing? I know my daughter. Look into her behavior also. She gets a fake ID. I know my daughter. This is her keychain. She was my best friend. You broke his jaw! I know my daughter. I'm trying to help you find my daughter! I didn't know her. I didn't know my daughter.
Itu dia Searching. Oke deh Sobat Fox. Gimana? Kamu udah nonton trailernya? Mungkin kamu inget kamu pernah nonton film ini tayang di salah satu stasiun TV. Yes. Bener banget, ini pernah tayang di stasiun TV Sobat Fox. Ya, dan ini seru banget karena apa ya? Kemudian banyak banget apa ya kayak plot twist. Betul. Dan kemudian yang dijadikan apa objek tersangkanya si ayahnya sendiri. Sampai kita tuh bisa memahami di sini betapa realnya efek dari sosial media. Kadang kita lebih senang mendapatkan likes atau perhatian di sosial media dibanding dengan perhatian di dunia nyata. Dan memang kadang yang kita ngomongin netizen itu selalu kayak dua arah. Emang bener banget. Pada awalnya netizen mendukung banget pencarian dari si anaknya Kim ini, sampai akhirnya mereka membuat satu hashtag pokoknya orang tua yang gagal, dan kembali menyerang ayahnya dan juga menyalahkan ayahnya atas kehilangan si anaknya sendiri. Bener banget. Serem ya kalau kita ngomong sosial media ya. Iya, dan ini apa ya, kayak film Searching and Missing ini bener-bener kayak semacam ini sih, kayak refleksi kita atas sosial media, apalagi kedekatan kita. Betul. Dengan orang-orang yang ada di sosial media itu ternyata punya apa ya, dua sisi, ada positif dan juga ada negatifnya juga sih. Bener. Dan pesan kita berdua adalah kalau misalkan kamu menggunakan sosial media yang aktif di sini sampai dengan detik ini Sobat Fox, jangan pernah percaya dengan yang namanya sosial media seutuhnya, karena pasti ada plot-plot dan juga sesuatu yang bisa ditutupi di sosial media gitu. Benar, tapi ya lebih bijaksana dalam menggunakan sosial media dan juga tetap menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Betul. Ya. Jangan untuk hal-hal yang mengerikan dan seram, karena dua film ini cukup serem juga sih. Betul. Atas apa yang terjadi di film Missing and Searching ini. Oke deh, terima kasih by the way sudah barengan sama kita berdua. Gak kerasa banget kan, waktunya udah habis. Besok kita bakal bahas apa ya Sobat Fox ya? Ya Sobat Fox semua, kalau teman-teman punya request film atau apapun yang berkaitan dengan film, langsung aja ke kanal YouTube kita. Betul. Dan tulis aja di komen kira-kira film apa yang ingin Sobat Fox bicarakan, sehingga Raura dan Ivan bisa membahasnya di episode Kinefox yang akan datang. Dan kalau misalkan kamu punya pandangan lain dari dua film yang tadi sudah kita bahas, baik Searching dan juga Missing, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Bener banget. Nggak kerasa waktu sudah habis. Seneng banget Raura dan Ivan mengucapkan banyak terima kasih buat Sobat Fox semua yang sudah mendengarkan kami berdua. Dan terima kasih juga udah barengan selama 1 jam ini. Ketemu lagi di besok di jam yang sama. Dan juga di program yang sama, yaitu Kinefox. Waktunya Ivan Afari pamit, Raura pamit, dan dadah. Oke, terima kasih. Penul.